Saya Riko Sekul Barok. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Filsafat Pendidikan menurut Al-Zarnuzi dalam buku Ta'alimu Ta'alim. Yang pertama itu ada tujuan dan niat. Niat kita sebagai mahasiswa adalah belajar. Dan yang kedua ada tujuan. Tujuan utama untuk mencari ridho Allah, bukan untuk mencari jabatan, pujian, atau harta semata. Dan yang kedua ada adab terhadap guru dan ilmu. Menghormati guru adalah suatu keberkahan. Bahkan guru hanya mengajar satu huruf pun kita harus menghormatinya. Yang kedua ada ilmu. Ilmu penulis yang rapi, tidak meletakkan buku di lantai. Semua itu untuk pengagungan terhadap ilmu. Dan yang ketiga ada 6 syarat belajar. Yang pertama ada zakaun atau kecerdasan. Bukan cuma nilai, tapi daya tangkap atau kemampuan ilmu yang tepat atau sejalan dengan yang kita inginkan. Contohnya seperti ketika kita tuh diminta untuk bukan hanya dapat nilai yang gede, tapi kita memahami apa yang dijelaskan oleh dosen atau memahami apa materi yang kita kerjakan. Yang kedua ada hisrun atau semangat, cita-cita yang tinggi dan harus takes dengan ilmu, tidak pernah putus, ya tidak pernah puas akan ilmu. Jadi ketika kita tuh harus semangat, kita tuh tidak boleh puas dengan yang namanya ilmu, kita tidak boleh cukup yang namanya ilmu, kita harus terus belajar sampai di liang lahat. Yang ketiga ada istibarun atau sabar. Sabar menghadapi tugas, sabar menghadapi dosen yang susah, sabar menghadapi dosen yang susah dan sebagainya. Yang ketiga ada bulkhatun atau bekal. Bekal yang dimaksud adalah bekal fisik dan waktu luang. Karena kita belajar kita harus menggunakan perlu waktu yang luang, dan yang kedua perlu fisik yang sehat. Karena ketika fisik kita kurang sehat, kita belajar pun kurang nyaman. Ya, yang kelima ada irsyadun ustazin atau bimbingan guru. Kita perlu guru atau dosen untuk dapat membenarkan atau meluruskan argumen kita atau presentasi kita atau materi kita. Meluruskan. Ingat, meluruskan. Yang keenam ada tulu zamani, waktu yang panjang. Ilmu itu bukan mie. Ilmu itu butuh waktu, seumur hidup. Filosofinya ada long life education, yang menugaskan belajar tidak memiliki batas waktu atau usia. Dan yang keempat ada metode belajar efektif. Yang pertama ada mudzakarah, diskusi dan mengulang. Ilmu gak bakal paham jika hanya dicatat, harus dieksekusi dengan tema dan diulang untuk mengingatnya. Seperti kita setelah presentasi misal. Nah, presentasi itu pasti kita ada diskusi, ya kan, atau tanya jawab. Nah, itu yang membuat kita supaya kita lebih paham dengan materi apa yang kita bahas. Dan setelah kita memahami materinya, jangan lupa ntar malam diulang untuk mengingat materi tersebut. Yang ketiga adalah memilih teman. Pilih teman yang semangat tinggi, bukan yang toksik. Contohnya ketika kita mempunyai teman yang semangat dalam belajar, kita akan kita juga akan semangat belajar. Dan ketika kita mengikuti teman yang toksik, kita juga akan menjadi toksik. Dan yang ketiga ada yang toksik. Dan yang kelima ada penjaga ilmu atau waro, menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat atau dosa. Karena maksiat adalah dosa penghalang ilmu. Karena Al-Zarnuzi berkata, maksiat penghalang ilmu dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Yang kedua ada tawakal, berserah diri. Tidak terlalu cemas memikirkan urusan rezeki. Fokus pada tugas Anda sebagai pelajar. Jadi ketika kita menjadi pelajar, kita tuh harus fokus dengan tujuan kita sebagai pelajar, yaitu belajar. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.